Artis sekaligus pebisnis Sandra Dewi belakangan ini namanya tengah ramai menjadi perbincangan banyak orang. Usai suaminya Harvey Muiz terseret ke dalam pusaran kasus mega korupsi PT Timah yang merugikan uang negara hingga mencapai 271 triliun rupiah. Alhasil, nama Sandra Dewi mendapat sentimen negatif dari publik. Tidak sedikit yang menyuarakan agar Kejaksaan Agung segera menyita seluruh aset serta harta kekayaan milik Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi. Dan berikut 5 bisnis Sandra Dewi yang tengah menjadi sorotan setelah beredar kabar Sandra Dewi dan suaminya Harvey Muiz akan dimiskinkan jika terbukti bersalah dalam kasus mega korupsi yang menjeratnya. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bisnis emas Sandra Dewi Gold. Tidak cukup menjadi artis dan istri dari seorang crazy rich bernama Harvey Muiz, pada 2019 Sandra Dewi resmi merilis bisnis usaha emas miliknya. Tidak main-main, tamu undangan yang hadir waktu itu mendapat souvenir emas dari Sandra Dewi Gold. Tentu saja, mereka yang datang di acara tersebut bukanlah orang biasa, melainkan dari kalangan kelas atas. Bisnis perhiasan Sandra Dewi bisa dikatakan sangat menjanjikan. Ibu dua anak itu menawarkan perhiasan mulai dari kalung, cincin, hingga kalung cantik yang mempunyai kadar lebih tinggi jika dibanding dengan produk lainnya yang beredar di pasaran. Bayangkan saja, koleksi emas Sandra Dewi mencapai 75,5%. Saya belajar dari dia, terus saya bilang, setiap kali dia beli perhiasan, saya nanya, kenapa harus beli yang perhiasan-perhiasan sih gitu. Dia bilang, menurut dia, apa yang dia kasih ke saya, itu merupakan investasi, dan ketika nanti anak-anak saya mungkin nanti mau melamar istrinya, pacarnya gitu kan, itu bisa diwariskan juga. Dan semua investasi gold ini adalah investasi yang bisa dimiliki oleh banyak orang, semua orang, karena lebih terjangkau daripada properti. Kalau gold itu perhiasan ini lebih gampang untuk dijangkau, karena kan sekarang perhiasan ya kalau kita nabung juga kita bisa beli gitu. Kalau misalnya kita punya pekerjaan, nabung, disisihkan, kita bisa beli. Jadi saya pengen, semakin saya dewasa, semakin saya mengerti apa yang saya keluarkan, saya pengen itu jadi investasi. Jadi kalau misalnya mungkin tas, sepatu rusak, ya udah dijual juga, harganya juga udah nggak berharga gitu. Tapi kalau misalnya perhiasan itu bisa kita keep. Makanya saya ngobrol sama semua kalangan, kayak misalnya tadi yang make upin saya, yang ngerjain rambut saya tanya, kalian kalau simpen apa? Iya kak, kalau properti mah belum sanggup, tapi kalau kita punya pendapatan lebih, itu kita bisa tabung untuk beli emas. Oh, aku bilang kenapa? Iya, kalau suatu hari dibutuhkan, emas itu bisa digadaikan. Dan ini misalnya nih, mau sekolahin anak misalnya masuk rumah sakit, amit-amit, kalau lagi nggak ada uang, itu emas bisa digadaikan. Jadi menurut mereka emas ini adalah investasi yang luar biasa, bisa dipakai kapanpun, digadaikan, dapat uang gitu. Kenapa saya bikin yang cantik, terjangkau juga, karena saya pengen semua warga Indonesia itu bisa merasakan punya perhiasan seperti apa gitu. Kemudian apa ya? Saya juga merasa lebih percaya diri gitu. SD memiliki bisnis jual beli emas, malah ada branded atau mereknya tersendiri. Itu 2019. Yang hari ini ramai-ramai publik susah untuk mengakses informasi tentang bisnis itu. Kan nanti bisa kita tahu apakah modal bisnis itu adalah dari uang korupsi itu, sehingga tidak ada lagi orang yang mengatakan bahwa istri tidak mengetahui maka tidak bisa dipidana, atau istri mendapatkan kewajiban dari suami maka nggak boleh disita. Enggak, ini terbukti kok. Buktinya apa? Kejaksaan Agung memblokir. Kan ada nilai-nilai yang tidak rasional yang terdapat pada rekening itu.
maka wajar penyidik melakukan pemblokiran. Nah, terhadap A kurang lebih seperti itu. Jadi sesungguhnya istri atau selebriti yang kebetulan adalah istri, yang kebetulan mungkin istrinya selebriti juga, bisa jadi mereka tidak tahu. Tetapi kita harus curiga. 7 tahun masa nggak tahu. Salah satu yang kami curiga nanti yang dari jual beli emas itu, modusnya bisa jadi dugaan seperti itu. Karena apa? Kami juga agak heran ya setelah kita pelajari nama perusahaannya, korporasinya, brandednya SD. Tapi SD nggak ada dalam kepemilikan perusahaan. Nah, yang menerima manfaat dia namanya tidak terlihat. Dan jadi agak bingung juga kita kan. Tapi kami yakin bahwa apapun itu biarkanlah nanti hukum yang berproses. Kami ya biasa kecurigaan itu kan setelah mendapatkan data yang teraliri, informasi kami kaji, koneksinya terhadap hal yang lain, sampai 5 lapis itu baru kami temukan pemain sesungguhnya terhadap konsolidasi bisnis emas itu. Begitu. Kalau kasus model seperti ini nggak sebatas Sandra Dewi, saya pikir banyak orang akan yang terkait ya banyak orang akan terkait. Bisnis Fashion SDW by Sandra. Sandra Dewi tidak hanya menggeluti bisnis perhiasan berupa emas dan berlian belaka, tetapi juga merambah ke dunia fashion. Dan kali ini bisnis yang digelutinya ialah clothing line dengan nama brand SDW by Sandra. Keputusan Sandra Dewi terjun di dunia fashion bukan tanpa alasan, mengingat saat ini kaula muda, remaja putra dan putri sedang menggandrungi berbagai macam fashion, mengingat mereka memandang fashion sebagai kebutuhan dan eksistensinya. Sayangnya, bisnis yang dijalankan Sandra Dewi tersebut tidak semulus yang diharapkan. Dipantau dari Instagramnya, bisnis yang digeluti Sandra Dewi tersebut sudah tidak lagi aktif. Aksesoris biasa aku memang sukain dari dulu gitu. Kalau misalnya cuma untuk fashion terus kayak buat main-main aja sih, lebih ke fashion gitu aku memang sukanya dari dulu. Tapi kalau perhiasan sendiri memang aku belajar dari suami gitu, karena setiap kali aku ulang tahun, kemudian aku melahirkan, tunangan, menikah, itu hadiahnya tuh lebih ke perhiasan dari suami. Saya tanya alasannya kenapa, karena menurut dia itu investasi dia untuk istri. Pertama, buat saya seorang wanita itu perlu merasa dicintai, kemudian merasa cantik dan merasa bahagia. Kalau saya merasa bahagia kalau saya tuh merasa cantik dan percaya diri. Bagaimana saya merasa cantik dan percaya diri? Saya biasanya tuh pakai aksesoris, pakai perhiasan. Terus tim penyidik juga lagi melakukan pendataan aset tracing terhadap 16 tersangka. Dari 16 tersangka itu lagi kita data di lapangan, ya, rumahnya, harta bendanya, ya, termasuk aset-aset yang mereka miliki. Dalam rangka tadi kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Itu urusan bapaknya, mamanya nggak ngerti. Sesungguhnya pencuri tetapi membungkus dirinya menjadi orang-orang yang baik, sopan, sufi, dan seperti orang berhasil gitu. Ini adalah pemutarbalikan logika-logika moral di tengah-tengah bangsa bahwa berhasil itu adalah materi. Berhasil itu adalah memberikan jet, memberikan mobil-mobil mewah untuk keluarga. Ini sudah memutarbalikkan nilai-nilai moral. Kita harus lawan itu. Intinya, kejahatan yang sudah dibuktikan dari penyidikan dan insya Allah nanti di penuntutan serta keputusan, kita harap segera dimiskinkan mereka-mereka itu. Kalau memang istri dan atau suaminya mendapat uang aliran dengan tidak mengetahui, tidak sengaja atau ukurannya masih rasionalitas untuk orang timur, itu masih bisa dimaafkan. Tapi kalau sudah dapat 5 tahun berturut-turut jumlahnya menjadi ratusan miliar, itu kan tidak rasional gitu. Bisnis make up Saint by Sandra. Artis kelahiran Pangkal Pinang itu juga diketahui menekuni dunia kosmetik sebagai salah satu bisnis yang dijalaninya. Dengan mengusung nama brand Saint by Sandra, lagi-lagi Sandra Dewi menjual nama besarnya untuk mendongkrak pasar. Mengingat bisnis yang digeluti istri Harvey Mois ini menyasar kelas menengah ke bawah. Dengan menjual berbagai macam lip product dan eyeshadow color.
namun dengan tetap mempertahankan kualitas produk itu sendiri. Bayangkan kita ngasih warisan, kemudian ngasih kado atau investasi, itu palsu. Kalau harganya uang-uang. Jadi harus cari di toko-toko yang memang sudah dipercaya. Tapi kalau kita perhatikan lagi, kenapa orang ini bisa diasumsikan mempunyai hubungan yang baik? Mental modelnya nyaris sama, yaitu pamer, kan, hedon, pamer, bangga dengan kejahatan. Ya alhamdulillah ini orang dirugikan dengan kejadian sekarang. Kita juga terlampau jadi muak melihat ada orang mempertontonkan hal yang tidak penting, yang aib, tetapi dibungkus seakan-akan mereka adalah orang-orang yang lebih dari orang biasa, tidak seperti orang umumnya gitu. Dan memang kejahatan seperti ini tidak baik untuk kita kagumi, walau tadinya kita belum tahu. Sebenarnya sifat-sifat berlebihan oleh seperti Helena ini tidak baik juga di tengah-tengah bangsa kita yang berbudi pekerti, tidak norak. Tapi ketika mereka melakukan hal ini dan ketika hari ini terbukti adalah bagian dari kejahatan, kita bisa mengecap bahwa jangan hampir sama perilaku yang lain bersumber pada kejahatan yang berbeda. Bisa jadi orang-orang yang katanya crazy rich, yang digelari crazy rich atau ingin disebut crazy rich, bersumber dari uang hitam juga. Ya sih, masih kerja. Cuman memang kalau nggak ada kerjaan, aku tuh memang jarang keluar gitu. Bagaimana peran dia, saya tidak begitu tahu. Jadi lebih bagus tanya ke penyidiknya, karena saya tidak mengetahui sejauh mana perannya. Tapi yang saya sayangkan dari orang-orang artis Indonesia ini, berhambur-hamburan uangnya di mana-mana. Terkesan kalau artis itu uangnya melimpah gitu loh. Taunya korupsi kan gitu, itu yang tidak baik. Jadi tidak mendidik masyarakat gitu loh. Jadi selama ini kan orang melihat itu kan crazy rich, orang kaya luar biasa, beli Fortuner, beli mobil, beli ini Rolls Royce, beli pesawat segala macam gitu loh. Wah ini kaya raya banget gitu loh. Tak tahu cuman bintang film berapa sih gajinya? Kan kita bisa tahu melalui pendekatan berapa per jam atau berapa per hari gitu loh. Apa per episode? Apakah mungkin sampai sekaya itu? Kenapa tidak kaya yang lain gitu kan? Nah ternyata hasilnya adalah hasil korupsi kan gitu. Jadi tidak mendidik masyarakat. Itulah sebabnya saya katakan itu masyarakat itu harus dididik. Yang mendidik siapa? Artis dan bintang film itu, karena artis dan bintang film itu ketika dipajang ada panutan. Bisnis kuliner Queen Roll and More Chip. Sedangkan di bidang kuliner, Sandra Dewi mencoba peruntungannya dengan membuka bisnis kuliner. Kali ini artis berusia 40 tahun itu memberi nama brandnya dengan nama Queen Roll and More Chip. Queen Roll and More Chip menjual berbagai aneka makanan ringan. Sementara untuk lokasinya, Sandra Dewi sempat membangun outlet di Palembang dan Bangka. Namun, dipantau dari akun Instagramnya, bisnis kuliner yang dirintis Sandra Dewi itu sudah tidak aktif lagi sejak 2019. Saya nggak mau jawab berapa tepatnya, tapi memang saya waktu dengar biayanya, saya cuma berdoa, ya Tuhan, tolong banyakkan rezeki suami saya, karena dia yang mau mewujudkan semua impian saya. Dan kebetulan Tuhan kasih pas banget angkanya, sama seperti biaya pernikahan kita. Jadi apa yang kita butuhkan, Tuhan kasih rezeki. Dan kita bilang, waduh, itu dari dulu kita nikah ya. Soalnya memang kita minta rezeki dan dikasih pas dengan biaya yang harus kita keluarkan. Bisnis properti. Jauh sebelum menikah dengan pengusaha batubara Harvey Boyce, Sandra Dewi diketahui sudah memilih bisnis properti sebagai salah satu sumber penghasilannya. Tentu saja selain berkarir di dunia akting. Dan hebatnya lagi, sejak tahun 2014, artis berusia 40 tahun itu sudah menjabat sebagai komisaris dan direktur di 2 perusahaan berbeda. Dan seperti inilah sepak terjang Sandra Dewi.
saya di dunia properti itu udah lama gitu, dan memang untuk memiliki sebuah properti investasi yang aman ini butuh uang yang nggak sedikit. Jadi kita kerjanya lama baru bisa punya properti. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.